Ada loh penyanyi lip sync tapi punya ini persis. Punya kayak gini. Sama Persis. tapi lip sync. Lip sync Lu Pan, lu kan? Lu sadar nggak sih? ketawa. Ini naon sih Ini kapan sih? Aku tuh sama si Empah, aku mikir Empah. Apa ya, kayak hutang budi banyak gitu. Jadi aku kayak nyanyi kemana-mana, aku kerja tuh selalu diantar dia sampai pakai Vespa gitu. Vespa sih? Vespa. Tong seri. Pakai Vespa tuh dia anterin subuh-subuh gitu, apa tuh dia selalu anterin gitu kan. Nggak lama di rumah kan persiapan dia lamaran pada umumnya lah ya, karena sebelumnya kan cuma dilamar biasa, ini kan sama keluarga besar. Jadi Maaf. begitu 2 jam sebelum keluarga besar ngelamar, kakakku berpulang. 2 jam. 2 jam Tapi sebelum. proses lamaran akhirnya tetap dilanjutkan. Saat itu aku maunya nggak usah, tapi dari kakek bilang dijalani seperti biasa aja. Jangan dipegang Pak Andrea. Ya berani. Berani lucu. Ini apa ini lintah? Ini kakek Kakek seribu seribu. sama supirnya ini kecoa Madagaskar. Ini kecoa Madagaskar. Iya, Iya. supirnya, keneknya ini kecoa Dubia. Betul apa? Kok Dubia. aneh sih? Ada kecoa Madagaskar lah, ada kaki seribu lah, ini anak kepiting lah. Kamu ini sebenarnya berteman di lingkungan siapa sih sehingga begini? Hai. Lu tanya kita kok dong. Biasa kan Oke. kita yang nanya-nanya rapi. Saya akan bertanya sebagai penyanyi ya, penyanyi yang agak fales. Jadi gini, Iya lagi. buat kamu tuh seorang penyanyi, mic itu penting gak sih? Penting karena itu kan menjadi alat tempur kita ya. Alat tempur, tapi kalau lip sync gimana? Nah itu penting gak penting? Mic yang paling termahal yang pernah kalian punya? Endorse. Endorse. Enggak. Gue pernah beliin mikrofon ke Aisyah. Jadi kan Aisyah tuh pas umur 15 tahunan tuh kan suka nulis lagu dan lain-lain. Yang sampai gue bikinin label, studio musik, arranger dan lain-lain. Sampai gue beliin mikrofon yang lumayan harganya. Ini dia senior, harga mic-nya katanya setara mobil. Wah, beneran? Siapa? Dewi Gita. Sini. Selamat datang. Waalaikumsalam ya Dewo. Gimana? Kumaha kan? Teh, kenapa sih gak dek ke pasar ya teh? Mau Ini kemana? wis di pasar, apa pasar teh aku udah beli. Gini ginding. Oh ini mic yang harganya semobil itu pantesan aja. Izin ya. Oh my god. Ya. Oh my god. Ini cuma di bawah salah satu, kalau yang seharga mobil mah jangan atuh asieun ragrag. Enggak, ini pasti yang ini aja Ada yang seharga mobil. Ini aja puluhan jetong loh. Iya bener. Ini ratus. Yang ini ratusan bener. Enggak ratus aja, enggak ratusan. Gini ya. Tapi ya kalau aku kan punya mic ini kan nyanyi ya buat balik modal lah ya. Nyanyinya juga bener, keluar dengan tenaga, dengan keringat gitu kan kalau nyanyi ya. Ada loh penyanyi lip sync tapi punya ini persis. Punya kayak gini. Sama Persis. tapi lip sync. Lip sync nyanyinya. Lu Pan, lu kan? Lu sadar nggak sih? Ketawa. Jadi tante pernah lihat. Lu kan Bukan lips. pernah lihat kita ketemu. Sama. Kok sama ya? Padahal gue lips. Tapi Jadi balik kamu pakai modal ini- nggak? Balik modal Pakai. nggak? Pakai ini lip sync? Dia punya. Gue Dia juga. Sebenarnya tujuannya itu punya mic sendiri bukan buat sombong-sombongan. Terus jadi ini kan Aduh jangan kamu ikutin jangan, aku. jangan. Udah ikutin aku. Ini direbutan. Ini direbutan. Masa ini cantik gini. cantik lah. Orang wajahnya aja udah wow. Kencang. Ini apa lagi? Jadi Ini tahu, ini tadi saya belanja, tapi taunya Mic apa nih? ini teh ini aksesoris Aksesoris buat kayak kalau ini kalau pakai Waktu dulu si OPJ Sindena. kali dulu OPJ ya. Enggak.
Enggak, ini kan gara-gara OVJ jadi ada predikat sinden KW. Jadi ya udah. Sinden KW, ini mah sinden bener. Kawenehan. Kawenehan. Bagus ya Pan pakai ini. Jadi terus ya udah mau nggak mau punya lah ini. Ini ada Ayun, beberapa cantik. Biasa aja. Bintang tamu nggak ada yang gitu, udah diem aja gitu. Kayak gitu. Foto yang pertama nih. Sama Kang Arman Maulana. Iya. Oh ini waktu berantem katanya Arman Maulana diusir dari rumah begitu. Ini begini fotonya. Ini pemotretan apa teh? Waktu Batik ya? lebaran. Oh, kalau ngide-ngide foto gini tuh, posenya gini ya gitu. Kan dua-duanya seniman. Biasanya yang ide banyak tuh siapa? Saya biasanya. Nurut aja yang ini Nurut. mah. Yang ini tuh, yang ini tuh. Ini saya di dalam, dia di luar. Ini kan tuh, ya kan. Oh iya bener. Iya. Jadi dia aku ngomong apa, terjelas gitu. Oh ketika Mau laki-laki kemana? minta maaf tidak didengerin sama perempuan. Iya benar. Oh gitu. Iya. Kalau yang matching-matchingin baju kan Kang Arman tuh stylish banget. Dia sendiri atau teteh yang nentuin? Iya, dia kan Neces. sangat memperhatikan personanya dia. Ya, Oke. tutu. Iya. Tapi ini ada nih video begitu-begitu. Maksudnya begitu-begitu apa sih? Video begitu waktu anniversary menggugah hati kita. Ya udah sampai- langsung video anniversary, video gitu. Ya ini kan begitu. Ya juga. Karena di situ kalau di situ Iya, begini. Begini. Maksudnya lebih cinta sama sepedanya sekarang daripada sama istrinya. Gak usah Lagi- serius bisa gak sih Enggak, orang? maksudnya lagi tergila-gila sama sepeda dia. tuh. Sebenarnya udah dari dulu, emang sepedahan banget dia. Jadi- dengan satu merek itu. Dia Tapi Tapi- teh dari awal-awal tuh suka emang lupa gitu atau gimana teh? Kalau dulu dia ingat kali ya? Selalu lupa, tapi tanya aja para lelaki, suka lupaan gak sih? Kapan? Ngaku. Anniversary kapan? 17 Oktober. Kalau saya nggak pernah lupa. Kan 17 Oktober. Iya kalau gue mah gampang, tanggal 7 bulan 7. Terus sekarang emang selalu lupa gitu. Lupa, selalu lupa. Iya. Tahun kemarin ngajakin anniversary, dia udah ingat ngajakin anniversary jalan-jalan ke Jepang. Terus udah gitu, lihat tiket, kenapa pulangnya tanggal 10 Januari? Kenapa enggak ngerayain 11 Januari di Jepang? Terus Lihat tiketnya, terus kamu teh tanggal 10 Januari pulang kita ke Indonesia? Iya. Kenapa enggak ngerayain 11 Januari di Jepang? Dia langsung gini. Lupa. Karena kan Hah? Ketahuan? Nggak usah ngaku, diem aja. pelajarannya itu bener-bener. harus buka kelas ya, kayaknya Raffi harus buka kelas ya Tenang. para suami ya. Ya Allah, Raffi. Kalaupun nggak tahu jawabannya harusnya diem aja Kang Arman. Senyum aja harusnya. Dia kan nggak bisa. Sambil mikir, senyum Sampai sambil mikir. senyum mikir. "Shh, tunggu nanti akan ada surprise-nya dalam hati apa ya?" Aduh, apa ya? Oke, kita buka foto berikutnya. Bukan surprise sih, tapi ini tuh. Aman aja tuh. Naja. Ini di mana Ini ini? tuh apa teh? Cikawa apa? Naja. Kawa ya. Ini di mana nih? Ini kemarin di Jepang. Piknik Tahun mulu ini. kalau keluarga ini mah setahun berapa kali gitu kalau Cuma dilihat. anak satu, mohon maaf ya. Ya juga sih ya. Tapi setahun beberapa kali liburan kan? Ya, alhamdulillah lah. Kalau ada uang lebih, ada memang dialokasikan untuk liburan. Iya. Ya, liburan. S1 udah selesai kan? Udah selesai. Sekarang menuju S2. menuju insya Allah. Di sana juga. Insya Allah April. Berangkat. Luar biasa. Dari Insya Allah awal ya, insya was-was akhirnya sekarang udah Ya udah sudah lepas lah lah, ya. namanya juga anak punya cita-cita, punya keinginan. Kita orang tua hanya mendoakan aja. Dia tuh S1-nya apa kemarin ya? Ilustrasi di Leeds Art University. S2-nya? Kayaknya di London. Waduh. Waktunya ya bener ya. Waktunya. Mahal nggak sih teh di sana biaya? Lumayan. Oh kalau di Leeds sih nggak terlalu, di London sih yang kayaknya mahal banget. Di Leeds ya. Iya. Teh udah siap belum punya menantu bule? Iya kalau aku kayak mah siap gini? banget. Disuruh cepet-cepet aja nyari cepet. Dari bule. Eh, nggak apa-apa. Mau mulai mau apa bebas? Belum lagi, baru putus. Udah dikenalin kemarin tuh? Nggak ada, udah putus. Enggak, ya, yang putus pernah kenal. Yang kenal, aku kenal. Waduh. Selalu dia kenalin, siapapun lagi dekat dia kenalin sama mamanya. Belum Biar cocok mamanya jadi bisa nilai. nenek-nenek juga masih muda gini mah. Iya, aku tuh pengen ajujing lagi gitu kan kalau anak udah punya tanggung jawab aku. Jadi ada yang ngurusin. Udah. Baru-baru aja ntar cucu kamu yang ngurusin Teh Dewi. Kayaknya. Tapi fashionnya nurun ya kayak mamanya Iya, ya. benar. Nih kita juga ada ini nih contoh gaya fashionnya Naja. Coba. Ini Naja ini. Aja. Anak udah suka. Kayak ini ya, sekilas kayak vokalisnya. Habis darahku memulai merindu itu si Tensi. Enggak emang lagunya gitu. Nggak tahu. Mana enggak tuh Aam
Enggak rambut stylenya. Iya, kan tapi memang dia- kan lagi tren anak-anak sekarang Iya atuh, tuh. A. Ini beneran loh. Kayak bapaknya, kayak maknya gitu. Pangling loh, maksudnya. dulu Naja kaget saya lihat, ih Iya. Tapi dia lebih ekspresif Karena dia sekarang kan ya? mungkin di apa Leads, ya? leads. Dia kan di anak-anak art kan lebih nyentrik, Iya, iya, ya kan iya. anak-anaknya. Iya, lebih ekspresif, anak lebih- kreatif, iya. Mereka anakku khususnya emang sangat ekspresif banget kalau dandan. Iya. Dulu nggak gitu kan? Dulu enggak sih, dulu Iya kan? biasa ya malah cenderung malu banget. Iya, Sekarang makanya. udah, alhamdulillah sih. Happy bisa dong all-out. jadinya. ya Happy, sama. aku sih happy. Kayak Irfan dulu malu, sekarang malu-maluin. Oke, ada suami, ada anak. Nah yang ini nih. Kita lihat, ini juga dia. Tak Aduh, kalah apaan spesial. sih ah? Satu. Hitam apa putih? Ya ya. Kita mau putih main tuh. 1, 2, 3. Lagi nginget-nginget ya. Ini sosok spesial ini pasti, ya kan? Ini naon sih ah? Ini kapan sih? Ya ini sih dibikin ya. Ini bentar, ini tetenya ditempel. Ini juga. aku sekarang. Ya ini Ini foto bersama tuh disatuin juga sih ini. Ini foto disatuin ya. Teh. ya ini Ea ya. Terima kasih sama Ea yang bisa menghidupkan kenangan. Ya, aku tuh sama si Empah, aku mirip Empah. Apa ya kayak hutang budi banyak gitu. Jadi aku kayak nyanyi kemana-mana. Aku kerja tuh selalu diantar dia sampai pakai apa Vespa gitu. Vespa apa Vespa sih? Vespa. Vespa. Kok disuruh? Pakai Vespa tuh dia anterin subuh-subuh gitu apa tuh dia selalu anterin gitu kan. Zaman aku dia kan angkatan udara ya, terus dia ada mobil yang zaman dulu mah kan mobil teh diputer ya di depan. Masih ada mobil itu? Iya. Keren-keren gitu. Yang kalau dinyalain tuh di itu depan terus dia gitu yang selalu anterin aku gitu kemana-mana gitu. Kalau mama alhamdulillah kan sampai saat ini masih ada dan Iya. aku masih bisa nyenengin Mama dia. usia berapa sekarang tuh? Sekarang 9 become to 91. Beneran? Iya nanti. Orang kita kan pernah Bulan Mei. telepon nanti masih Iya. ke pasar. Bener, Ya bener, Iya, 90-an. iya kemarin aja masih main-mainin owel yang segede-gede apa tuh burung owel. Iya. Garut dia masih ngejar. Mama kan ya alhamdulillah saya masih bisa, insya Allah masih bisa ngebahagiain dia. Hari 4 tuh kapan sih itu? Empah tuh, aduh aku sampai lupa ya nggak pernah nginget-nginget meninggalnya dia. Pokoknya di saat Naja masih kecil banget. Mama kan umurnya 91 tahun ya. Ada nggak sih mimpi yang mungkin lagi diwujudin sama Teteh buat Mama? Mama tuh ini lagi punya keinginan enteng banget sebenarnya, cuma akunya lagi belum ada waktu banget gitu, lagi alhamdulillah lagi sibuk gitu kan. Cuman pengen ngerasain naik bus. Bohongan belum? Iya belum aku bawa. Teteh itu Iya makanya ini terus dari beberapa hari ini juga udah teriak-teriak sono kapan ke Bandung. Dia udah aku aja nih besok aku harus lari ke Bandung karena dia udah teriak-teriak pengen aku. Naik Naik bus, cepet, tapi paling naik bus cuma iya. 20 menit. Iya, ya 30. akunya. Yaudah lah, sama Kan aku nggak aja lah. mungkin dong naik bus unggul terus diantep kan harus. Sama aku lah, aku temenin lah ke Bandung Barat mah. Oh iya. Ada Kang Jeje. Iya bener kan Bener-bener. Jeje. Di sini harus jujur juga nih, Teh. Ini tentang siapa yang paling di antara Naja dan Arman Maulana. Menurut Teteh siapa yang paling drama kalau lagi lapar di rumah? Siapa? Bisa saking dramanya tuh sok rungsing gitu loh. Sebenarnya nggak ada dua-duanya. Karena aku yang paling drama kalau lapar. Mereka mah santai. Mereka santai kalau lapar. Tapi mereka nggak boleh ibunya lapar. Kalau ibunya lapar, Ngereok langsung gitu. di rumah kayak neraka. Nah, iya, ngoceh. Enggak, tapi diem, judes, galak. Gitu. Gara-gara lapar. Berarti pakai panas ini ya. Teteh, siapa yang paling pelor alias nempel molor dan paling susah dibangunin kalau udah tidur? Hah? Kang Arman? Yang pelor, dia. Kang Arman susah bangun? Kalau susah bangun, aja. Oh. Selalu Oke. bangun. Siapa yang paling suka ngomel tentang apapun? Kayak Nah. tanda panah nih. Kayaknya tanda panah nih. Enggak. Kang Arman? Enggak, iya. Beneran Kang Arman? Beneran. Tanya aja anaknya. Ngomel apapun? Iya, sekarang lagi ngomel, seneng banget ngomel. Ngomel apa? Apa aja, ini kenapa di sini, ini kenapa di sini, ini harusnya di gitu. Oh malah kebalik ya Teh. Balik.
panas. Siapa yang paling suka ngasih ucapan I love you atau peluk tiba-tiba? Dua-duanya. Contoh, I love you. Iya, dua-duanya. Ben mama papa nggak akur nih. Mama papa. Oke, dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Kang Herman tuh romantis ya hari-harinya? Iya. Bisa tiba-tiba gitu? Tapi romantisnya gitu. Kayak anak-anak begitu, peluk. I love you. Dari dulu? Dari dulu. Sementara kalau akunya kan nggak usah begitu, udah transfer aja. Setuju deh, itu setuju. Yaudah, sesaat lagi kita ngomongin yang nikah-nikah aja lah. Ada lihat sebuah proses akad nikah yang fenomenal. Siapa sih? Beneran? Iya. Tahun. Ada penghulunya nggak datang? Iya, tetap di FVP for your pagi. Penghulunya datang. Ada penghulu. Secara simbolis tuh harusnya kakakku yang ngelepas aku ke suami. Tapi kenyataannya aku yang harus ngelepas kakakku malah. Tempatku akad harus berubah jadi rumah duka. Bagus kamu ya. Keren banget suara kamu loh. Terima kasih Pak De. Keren loh. Kok pade? Terima bahwa umur kamu tuh sama dengan umur bapaknya dia. Yang seumuran bapak kamu tuh dia. Emang bapak kamu yang British itu umurnya berapa sekarang? Udah lupa soalnya sudah kan papa itu kan introvert ya. Iya. Dia masuk tanah enggak keluar lagi. Oh, udah meninggal. Bukan introvert. Bukan introvert. Emang udah meninggal. Meninggal usia berapa bapak? Kalau usiaku saat itu 4 tahun. 4 Hah. tahun. Jadi umurnya papa lupa tetap. Oh, tetap lupa ya? Mulai hari ini anggap aku papa kamu ya. Enggak. Udah Pak De. Rambut kamu tuh warnanya itu asli? Asli. Itu? Asli. Bagus banget ya. Ini kok ke salon Kayak boneka-boneka ngejar lah. kita Ini yang susah di banget rumah loh. ya. Iya, bagus Jadi banget. bleaching berapa Gak kali? usah dipegang. Tapi bagus Gak banget. usah dipegang. Jangan, saya aja dari tadi mau megang setahan-tahan kamu ini. Oke, siap. Lagunya Tak Bola Bale. Wah, kalau disindenin gimana teh dikit? Coba. Mana coba? Biar belajar. Nah, coba. Kakak tak bola. Itunya dong. Balik. Skripnya dong. Mana deh? Semakin menyalai. Kakak hati susah. Ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan. Ampuni. Andrea, jadi kamu tuh lahir di itu. Boleh pindah nggak Pak? Ya saya baru mau jalan. Saya mau dekat-dekat dia kayaknya nggak boleh gitu ya. Jangan. Duduk. Jadi kamu tuh lahir di Kamu kan jadi bintang tamu karena kamu pakai kebaya. Oh, di Salatiga. Iya di Salatiga. Lahir besar di Salatiga. Lahir besar di Salatiga. Maaf ya, kan kemasan kamu tuh pasti berbeda Iya. dengan lingkungan. Jadi mencolok banget dong pas waktu kecil. Ya gampang dicari lah. Nggak takut hilang. Bener. Ngomongnya asal banget ya. Bentar, Itu lucu ya. Lucu dia. mata kamu itu juga asli warnanya. Asli. gak usah dideketin itu. Gak usah. Coba. Kalau lu yang gitu enak. Kalau gue aja pasti udah curiga aja orang tuh. Langsung viral. Tapi ya harus bersedih dulu karena Andrea ini sudah menikah. Menikah? Iya nikah ada video. udah nikah? Menikah di mana? Udah beneran udah punya. Baru. Baru 1 minggu. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Prosesi pernikahan kamu, boleh? Boleh? Ya, jadi aku menikah tanggal 25, tanggal 24 kakakku berpulang. Ya Allah. Innalillahi. Jadi rencana nikah tanggal 25, Iya. H-1 Kakakku berpulang. di tempat yang sama ini dilakukan pernikahannya? Sebenarnya kakakku berpulangnya di rumah sakit. Jadi, sorry. It's okay. Hamin 1 itu aku masih ke rumah sakit, masih nyuapin. Keluarga suami juga masih sempat menjenguk. Ya masih bercanda-bercanda ngasih semangat. Begitu ku tinggal pulang, nggak lama
di rumah kan persiapan dia lamaran pada umumnya lah ya, karena sebelumnya kan cuma dilamar biasa, ini kan sama keluarga besar. Jadi Maaf. begitu 2 jam sebelum keluarga besar ngelamar, kakakku berpulang. 2 jam. 2 jam Tapi sebelum. proses lamaran akhirnya tetap dilanjutkan. Saat itu aku maunya nggak usah, tapi dari kakek bilang dijalani seperti biasa aja. Rasa kamu gimana dong? Nggak bisa dijelasin. Dan sebenarnya kan secara simbolis tuh harusnya kakakku yang lepas aku ke suami. Tapi kenyataannya aku yang harus ngelepas kakakku malah. Kakakmu laki-laki? Ya, kakakku laki-laki. Sudah menikah juga? Belum. Dia 1 tahun di atasku. Oh, Beda 1 tahun. Deket banget dong. Iya. Tapi ada pesan nggak dari kakak untuk sebelum kamu menikah gitu? Sebenarnya bukan sebelum berpulang banget sih, enggak. Tapi kakak memang udah pernah bilang, karena sebelumnya kan aku kerja DJ. Dia minta, udah ditinggalin, nggak usah kerja-kerja di situ lagi. Sekarang kalau kamu udah punya suami, kamu fokus aja nurut sama suami kamu. Pesannya itu. Iya, kamu jaga kesehatan, kamu selesain pendidikan, lanjutin hidup dengan baik. Pesannya kakak gitu. Ya ampun. Tapi tadi tuh kan Andrea sempat bilang katanya berbeda keyakinan ya. Iya. Katanya Andrea tuh sempat pergi umroh loh, tapi sendirian tanpa keluarga ini. Ada videonya. TWW ikut ngebayangin. Iya. Tapi hebat banget ya. Umur kamu berapa, sayang? Ini 27. Ya, masih umur 27. Dia dikasih situasi yang sangat sulit. Iya. Maaf, di keluarga itu yang muslim hanya kamu. Iya. Ibu, bapak, Mama Katolik. Kalau keluarga besar kayak kakak, terus kakek, yang lain itu Kristen Protestan. sekarang juga kita mengucapin turut berbahagia iya, tapi turut berduka juga iya. Makasih. Begitupun tamu-tamu yang datang juga bingung juga ya. Bingung semua, bingung semua. Bingung semua. Bahkan tadinya kan kalau pernikahan itu kan biasanya kita ada flash mob, ada semuanya aku batalin, jangan ada lagu dangdut, jangan ada lagu-lagu yang happy. Jadi suasana nikahan kamu kayak gimana jadinya? Mellow. Iyalah. Ya mungkin kalau kakak masih bisa bersuara juga mungkin kakak juga udah nikah aja mungkin ya. Iya, kalau aku kan tadinya mau di stop aja, udah jangan dulu. Tapi dengan pertimbangan mengurus KUA itu kan nggak mudah ya untuk ganti-ganti jadwal. Undangan sudah kesebar, jadi tetap dijalankan tapi acaranya dipersingkat. Karena tempatku akad harus berubah jadi rumah duka. Tapi nggak apa-apa, diawali pernikahan kamu dengan duka. Insya Allah ke belakangnya pun bahagia. Amin. Tapi ngomongin soal pernikahan, Ya. kan itu harus ada Penghulu, ya, penghulu. Penghulu. Ada penghulu viral, Hah? ganteng, bisa berbagai bahasa. Jadi pengen ngobrol deh aku tuh sama dia. Nah, ayo ini dia penghulu kita hari ini. Ayo silakan Mei. Ini beneran Pak Penghulu? Iya. Dikenalin ini namanya Pak Penghulu, Pak Zidni Ilmi. Ini sebagai Bapak Penghulu yang ganteng, yang viral karena menikahkan pasangan menggunakan 3 bahasa. Betul Pak. Ya kemarin 3 bahasa. Bapak Dari Kementerian Agama ya Bapak ya? Alhamdulillah. tugas di mana sih Pak? Di Kawas Setiabudi, Jakarta. Jakarta Selatan. Oh, udah berapa lama jadi penghulu Pak? Jadi penghulu sudah 6 tahun. 6 tahun. Kita lihat videonya dulu ya. Kalau boleh, Boleh ya biar orang penasarin ya. Kita lihat Kan, videonya nih. Nih. Pak Penghulu mau nanya, kalau nikah di Bapak ada paket bundling nggak? Maksudnya? Maksudnya? Kita Bundling pergi apa? ke KUA gitu, bonusnya penghulunya gitu. Kamu pengen nikah sama Penghulu? Enggak, iya. Masa pakai banding lu pikirin Ada ini ya? online? Ya nggak ada lah ya Iya begitu. kali aja, bonusnya penghulu. Tanya mendingan udah berkeluarga belum? Coba. Alhamdulillah sudah. Atau gimana? Aduh, Kenapa? Walaupun dia belum menikah, belum tentu mau juga sama kamu, Mei. tapi mau kan kalau nikahin aku kan? Kalau aku ada jodohnya. Kalau amin. Dia mau nikahin. Coba kita. Jangan amin-amin aja lagi nih penghulu nih. Emang Bukan gimana? aminin jodohnya buat dia. Oh iya. Kalau kita reka adegan bagaimana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, we get Sinan. Welcome in Indonesian. Welcome to Indonesia. We are truly happy and honored to have all of you here with us.
Let's pray and hope together that Amin. everyone in good health and spirit. Amin. And may this marriage ceremony run smoothly with ease and blessing. Amin. And may this special moment brings joy, unity, and blessing for both families. Amin. Amin. Udah? Udah, orang dia menyapa amin 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 menyapa. Dia menyapa tamu amin lagi. Paling kita ngedoain kita Bukan lagi sebagai doa, amin. bukan. Oh, si salam begini. Pakai Arab enggak? Iya. Khair, khair. Khair? Khal. Kif halukum? Arab. Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa marhaban. Hayakumullah. Tibtum wa tabat ayamakum. Yus'iduni wa yasurni an urahiba bikum jami'an fi hadzal hafl as-sa'id fil majlis al-mubarak li'an nusyahid aqdan nikah wa huwa al-aqdul matin allazi yusamma fil Qur'anil Karim bil mitsaq al-ghalis al-aqdul allazi syara'ahu Allah ta'ala li ibadihi wa sannahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa syiarul awliya wa jannatul atqiya. Masya Allah. Wa humahu. Khalas. Ya humahunna. Anta. Antum. Anti. Antum antuna. Ana. Nahnu. Alhamdulillah. Tapi ada ini kan soal pengantin request gitu. Penghulunya mau Pak siapa? Zidni. Pak Zidni dong gitu. Ada yang request. Ada, pernah ada seperti itu. Tapi berarti ini kan di baru wilayah kemarin Setiabudi berarti ya. Di Setiabudi aja. Kalau selain itu nggak boleh. Kementerian Agama sini bagaimana langsung mengapresiasi? Ya alhamdulillah selain diapresiasi memang kita juga dilatih khusus bahasa asing dari Kementerian Agama memang sudah dipersiapkan para penghulu karena kan memang sekarang trennya memang kita udah masuk era global banyak mix Iya marriage betul. banyak Memang pernikahan disarankan campuran. bisa bahasa lebih. Ya bahkan memang kita dilatih khusus Oh gitu. Sehari bisa nikahin berapa orang sih? Ya nggak sehari lah, sebulan lah mungkin ya. Dia pernah nggak sehari itu banyak gitu? Oh sehari, dalam satu hari. Kalau selama ini sih saya paling banyak cuma sampai 5. Oh, 5. Banyak itu. Itu jam berapa aja bisa? Ada yang lebih dari 5 kadang. Bener. Kalau penghulu lain ya. Makanya kadang-kadang pengantin udah nunggu, penghulu belum datang karena di Iya. acara yang sebelumnya. Jam 7, 8, 9, 10, 11 habis sudah. Pas tanggal-tanggal cantik kali ya. Apalagi tanggal cantik. Pak Zidni inget gak sih udah berapa banyak pasangan yang dinikahin? Kalau dikira-kira setahun tuh bisa 150. Kalau 6 tahun mungkin udah 900-an. Sudah hampir 1000 OTW 1000. yang Anda nikahkan berarti ya? OTW 1000 lah mungkin selama ini. Semoga doanya dari Bapak Zidni itu bisa membawa sakinah mawaddah warahmah untuk setiap orang yang menikah karena kan menikah itu adalah ibadah, menambah rezeki buat kita semua. Iya. Masya Oke, berikutnya ada yang gak kalah unik dengan Pak Penghulu yang bisa 3 bahasa. Ini ada cewek cantik, tapi peliharaannya bikin takut kebanyakan cewek-cewek lainnya. Siapa tuh? Ya, tetap di FVP Forward Pagi. Oh, hoi. Kenapa kamu milih miara hewan-hewan kayak gini, Yasmin? Itu aja sih Kak, unik kayak ada daya tariknya sendiri. Kamu megang itu rasanya kayak megang apa sih kalau saya boleh tahu? Iya, maksudnya geli atau bagaimana gitu loh. Coba kamu lihat kasih ke kamera. Dengan bentuk Terapeutik. hah? Terapeutik. Ya, rasanya apa sih? Banget. Jadi rasanya menenangkan. Ini cukup unik sih ya, soalnya jangan-jangan orang yang melihara tikus. Soalnya kalau tikus itu sendiri kan emang apalagi kondisi saat ini yang musim hujan, kalau tikus got dan segala macam kan itu memang beresiko banget menularkan penyakit. Aku punya teman sepermainan. Kan? Aku punya teman, meninggal dan Teman ada. sepermainan. Punya teman. Gitu. Bengek, bengek. Iya. Jadi ini aku punya teman cewek cantik, ini punya koleksi yang koleksinya itu nggak biasa dan unik banget. Ah, apa? Beneran. Koleksi buaya, A? Aku dong. Iya. Hey, lucunya. Kok ada mobil di sini? Ular. Apa? Hey. Eta nah itu hidup. Apa itu, A? ah, Teteh, itu nih. ini lihat kok begini Kaki dia. seribu ini. Letoy lembek. Wow. Jangan dipegang, Pak. Pak Andrea. Jangan. Berani. Berani lucu. Lucu katanya. Itu. Hei, itu apa di badan kamu? Kepiting. Kamu lihat di badan. Keyup. Kuyup. Itu mau dimasak. Oh enggak, ini peliharaan aku. Ini apa? Ini peliharaan kamu juga? Iya. Kamu namanya siapa? Itu. Jasmine. Dia keluar. Maaf ya. Jasmine, ini apa? Ini lintah.
Ini kaki seribu sama supirnya ini kecoa Madagaskar. Ini kecoa Madagaskar. Iya, supirnya, keneknya ini kecoa Dubia. Hah? Kecoa apa? Kok Dubia. aneh sih, ada kecoa Madagaskar lah, ada kaki seribu lah, ini ada kepiting lah. Kamu ini sebenarnya berteman di lingkungan siapa sih sehingga begini? Kok jatuh? Kenapa kamu milih miara hewan-hewan kayak gini, Yasmin? Itu aja sih Kak, unik kayak ada daya tariknya sendiri. Kamu megang itu rasanya kayak megang apa sih kalau saya boleh tahu? Iya nggak sih, geli atau bagaimana gitu loh. Coba kamu lihat kasih ke kamera. Dengan bentuk, Terapeutik. hah? Terapeutik. Ya, rasanya apa sih? Jadi rasanya menenangkan. Hah? Kamu senang memegang yang Iya. Bikin relax gitu loh. Kenalan dong Uncle. nggak gatal nggak nanti? Enggak, Bener nggak? enggak. Ah, jatuhin. Ini katanya ada namanya ya? Namanya Susan. Susan. Iya. Susah. Namanya. Ini kalau kayak gini-gini dia dikasih makan apa sih? Dia makannya ketimun. Kalau ini, kalau Ini? itu ubi. Kalau kecoa yang nyetir. Ya kecoa ini yang nyetir. Ya. Ini kecoa. Coba dong kepitingnya taruh sini. Boleh, boleh. Ini berantem nggak kalau kepitingnya sini? Dimakan nggak? Dimakan Kepitingnya itu biasanya anak. nggak mau Kak, geli. Hah? Geli. Kepiting aja geli sama ini, kamu kok enggak, sayang? Cubit deh. Ini nih, dia nyapit nggak ya? Oh, Coba. di Dia mau shake hand, Uncle. Oh, second aja. Nggak apa-apa, paling potong jadinya nggak apa-apa. Tuh, enggak kan? Enggak. Dia enggak Ya enggak, orang itu tahu baju, dia udah ngerti. Ikut aku ya, aku masak itu lada garam. Kecoanya. Kecoanya tuh. Gimana Gede nih? banget ih. Ada kecoa Madagaskar. Oh, enggak. Kamu piaranya selain ini di rumah banyak? Cuman ada ini, ular kemarin baru nemu ya dari sawah. Ular di sawah kamu temuin? Iya. Kamu bawa ke rumah, apalagi kamu nemuin aku. Itu yang aneh-aneh. Ayo bunuh sini. Itu dia telentang itunya. Apanya yang tentang Itu itunya tadi, apaan? Itunya. Lah, ada kecoa lah. Ada Mati itu kecoanya. Ini Yasmin. Mati itu. Enggak. Enggak. Introvert kecoa Enggak, jangan doain kecoa mati. Hidup tuh. Oh, ini kayak di film-film Lion King yang Hakuna Matata. Yang dimakan gitu kan sih sama kecoa-kecoa yang ada di film kartun. Tuh, Madagaskar gitu loh. Ini. Madagaskar yang ini nih, bentar ya aku. Ayo Pak Supir. Dia malu yang ini, susah. Malu ya? Malu. Sama kayak aku tahu. Lu piara apa? Aku terakhir miara itu buaya, A. Serius? Ya, ganas lagi buaya. Kuping aku, A. Ini kotek-kotek, Bodoh, nggak tahu ah. Biarin aja. Ini beneran. Marah dia, marah. Masalah sih. Jadi kamu piara buaya, duit kamu habis. Habis. Kalau kamu Andre piara apa? Ada binatang? Hamster. Hamster? Iya. Itu aja? Iya, cuma itu tok. Katanya ada piara kucing ya? Kucing. Nggak serius nggak? Kucing bener? Iya kucing bener bukan. Nah, Yasmin, ini pertama kali kamu piara yang mana dulu sih? Ini dulu, Kepiting. terus Susan. Habis itu ada kayak apa sih namanya live insect ya. Gimana cara bondingnya kamu dengan hewan-hewan yang unik seperti ini? Terutama sama kepiting, kan kita bingung. Iya. Gimana? Sering-sering berinteraksi aja sih. Kayak create positive reinforcement ya namanya. Jadi sering aku kasih makan. Jadi dia bisa associate kalau misalnya aku datang itu memberikan makanan kan. Berarti it's a positive experience gitu. Kalau ini sama binatang ini yang kaki seribu? Ya kalau itu sih untuk kepuasan aku aja. Tapi kita lihat pernah waktu ada videonya kamu nangkep ular sawah. Iya. Terus ular itu dijadikan piaraan. Betul. Kita lihat, ini dia. Hey, kamu suka ular yang panjang gitu, kamu tangkep lagi ularnya itu ya. Kamu nggak takut? Enggak. Ularnya pelangi itu ya? Iya ular pelangi, nggak berbisa. Dan sebenarnya sebelumnya udah dikasih tahu juga sama A Panji kalau ketemu ular sawah itu nggak apa-apa, jinak gitu. Iya, cuman itu bagus ya kulitnya tuh kayak apa rainbow gitu ya. Iya kalau kena pantulan matahari. Kamu ularnya kamu pelihara? Iya. Tapi nggak cuman itu tuh Kak, katanya tuh dia itu suka ini, jago keretak-keretak loh. Serius? Udah cantik kayak gini, pijit. Retak-retak. Retak-retak Susan. Emang ada videonya? videonya. Mana videonya? Hebat ya bisa ya. Ya. Kamu belajar dari mana sih kalau aku boleh tahu? Atau dengan otodidak atau otonomi atau apa? Karena kan dia kalau misalnya kakinya yang dipijit kan saya juga capek dong. Karena kan ada 1000. Jadi kita retak tulangnya aja.
Tapi gini biar nggak salah-salah kita bagaimana kalau kita panggilkan dokter. Nah, ini dia Dokter Iksan. Halo dok. Dok. Dokter. Kenal. Karena dokter hewan, kalau dokter mah dokter beneran ya? Aku dokter biasa, bukan Dokter, maksudnya dokter spesialis Oh, atau bukan dokter apa? Masih umum aku. Dok, kebetulan. tapi ini ngomong-ngomong tentang kita menjaga kesehatan dari saat kita memelihara hewan itu kan beda. Cara kita menganalisa hewan dan menganalisa manusia gitu. Mungkin kalau secara general, ini kan juga hewannya hewan eksotik nih. Apalagi hewan yang mungkin nggak biasa dipelihara di rumah kayak kucing atau anjing gitu. Jadi mungkin secara resiko penularan penyakit juga agak cukup lebih tinggi. Tapi balik lagi basicnya adalah dijaga kebersihannya aja sih. Iya. Itu sih, itu sih prinsipnya. Itu yang paling penting ya. Iya. Cuman kamu juga pernah nggak ada kayak alergis? Kan ada tuh binatang yang bisa bawa penyakit itu bagaimana sih? Bisa kita lihat ciri-cirinya. Sebenarnya semua binatang tuh bisa bikin penyakit, Mas Raffi. Anjing, kucing. Ah ngatain sama Ayo tuh tadi tuh. Nggak ada yang ngatain. Emang bisa nggak? Son. Nggak ada. Kepiting, terus ini masuknya apa nih? Kaki seribu, terus ini kecoa Madagaskar ya? Ya, itu semuanya bisa bawa penyakit. Kayak misalkan kucing deh paling gampang, kita pernah kenal salmonella nggak? Salmon enak, Salmon saya enak. Ya benar, ya salmonella. Nah itu tuh bisa dibawa salah satunya adalah dari kucing. Jadi sebenarnya semua hewan tuh bisa membawa penyakit. Yang penting adalah kita jaga kebersihannya, vaksinasi jangan lupa. Sama kalau misalkan sakit dibawa ke dokter gitu. Karena sekarang lagi marak dok, orang tuh pada piara binatang-binatang Eksotis. terus nggak biasa gitu. Ada teman saya namanya Berliana, dia piara tikus. Nih, Hah? Siapa? ada videonya nih. Ini cukup unik sih ya, soalnya jangan-jangan orang yang melihara tikus. Soalnya kalau tikus itu sendiri kan emang apalagi kondisi saat ini yang musim hujan, kalau tikus got dan segala macam kan itu memang beresiko banget penularan penyakit. Tapi kalau biasanya itu tikus dipelihara dari kecil, dari dia masih merah ya, terus habis itu sampai dewasa terus nggak ada gejala-gejala penyakit, harusnya sih aman-aman aja. Nah kan dokter Iksan ini juga dikenal dengan konten MPR, menjawab pertanyaan rakyat. Iya, kan? banget, Ini pas banget ini FYP itu sebutan penontonnya namanya rakyat. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Dokter, aku mau nanya dong, bahaya nggak sih kalau habis makan itu langsung mandi? Katanya banyak orang yang bilang kalau habis makan langsung mandi itu bikin mati mendadak. Bener nggak sih dok? Coba jawab. Karena sebenarnya yang namanya habis makan terus langsung mandi, ya itu nggak ada masalah, nggak ada hubungannya langsung bikin kematian. Mungkin yang salah ngira nih masyarakat itu ketika lagi mandi itu bisa aja kena stroke dan lain-lain ya memang karena ada faktor resiko stroke-nya sebelumnya. Apalagi nih orang tua, itu kan kebanyakan kadang suka sembelit. Nah suka sembelit terus ngeden nih, misalkan orang udah usia 60-70 ngeden, terus tiba-tiba pas dia ngeden pecah pembuluh darah di otak. Oh iya benar. Jadinya stroke gitu. Jadi bukan bahaya si kamar mandinya, tapi karena memang orang tuanya ini punya faktor resiko, misalkan darah tinggi, kencing manis gitu-gitu, terus ditambah dia sembelit, kan sembelit berarti kan kita kayak gitu kan, terus ada tekanan yang berlebih, salah satunya bisa bikin tekanan ke otak bertambah, dalam tanda kutip, akhirnya bisa jadi stroke gitu. Makanya orang tua itu jangan sampai sembelit gitu. Nah ini saya ada rakyat nih, saya jadi rakyat ya. Dok, mau nanya nih dok, kalau misalnya hari ini kita nggak tidur, terus kita balas dendam dengan tidurnya besoknya, nah gimana tuh dok? Kira-kira bahaya nggak sih dok? Soalnya aku sih gitu. Nah ini kan juga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, apalagi yang sistem kerjanya shift-shiftan kan. Kadang kita kerjanya pagi, kadang malam, kadang nggak tidur-tidur, kadang nggak pulang-pulang, jadi bang toib kan. Nah sebenarnya ini nggak bisa langsung dibales dengan tidur siang. Karena di tubuh kita itu ada namanya ritme sirkadian. Jadi malam itu, pagi itu temenannya dengan hormon kortisol, hormon stres. Kalau malam, bulan itu temennya dengan hormon melatonin. Jadi melatonin itu adalah hormon yang membantu kita buat tidur. Dan yang namanya tidur malam itu membantu regenerasi sel, membantu pemulihan sel di tubuh kita. Jadi bukan sebatas, gue tidur terus supaya nggak capek lagi, nggak gitu. Tapi ada perbaikan sel juga di situ yang nggak bisa disepelekan dan diganti dengan tidur siang. Mau berapa jam pun gitu. Tuh, dengerin tuh Iya, makanya harus jaga kesehatan. Tidurlah yang nyenyak.
Berarti paling ideal kan 8 jam tidur ya? Betul. 8 jam ya, kamu tidur ya, kamu tidur ya, kamu tidur. Tidur. Nah oke, kalau gitu kita udahan dulu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Jangan sehat, jangan kesehatan. Jangan kesehatan, jangan kesehatan, sehat penuh. Sehat-sehat. Terima kasih. Udah bangun kamu, tutup acaranya. Oke, terima kasih udah nonton FYP setiap Senin sampai Jumat jam 8.30. Tonton terus tetap di Trans 7 FYP for your pagi. Assalamualaikum.